Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik 2 tentang distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal yaitu distribusi yang merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Karakteristik probabilitas normal ada 5. Yang pertama yaitu kurva berbentuk genta di mana mu sama dengan MD sama dengan MO. Yang kedua ada kurva berbentuk simetris. Yang ketiga ada luas daerah di bawah kurva adalah 1, di mana setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Yang keempat yaitu kurva normal berbentuk asimptotis, dan yang terakhir yaitu kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Selanjutnya yaitu ada parameter distribusi normal. Untuk distribusi ini terdapat 2 jenis parameter yang dijadikan acuan, yaitu mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama yaitu rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Yang kedua yaitu standar deviasi, adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Pada PPT telah disajikan jenis-jenis kurva. Jenis-jenis kurva pada distribusi probabilitas normal ini ada berbagai macam. Ada leptokurtik dengan kurva yang menjulang tinggi, kemudian ada mesokurtik di mana kurva tersebut lebih landai daripada leptokurtik. Yang terakhir ada platikurtik di mana kurva tersebut semakin landai daripada leptokurtik dan mesokurtik. Pada kurva probabilitas normal ini bersifat asimptotis, di mana garis lurus dengan garis pada kurva itu tidak bersentuhan, melainkan memiliki batasan. Pada PPT tersebut ada 3 macam, di mana distribusi kurva normal dengan mu sama dengan simpangan baku. Pada PPT sudah disajikan ada jenis-jenis kurva pada distribusi probabilitas normal. Pada kurva distribusi probabilitas normal terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu leptokurtik dengan kurva yang cukup tinggi bentuk loncengnya. Kemudian ada mesokurtik di mana bentuk loncengnya semakin landai daripada leptokurtik. Dan yang terakhir ada platikurtik di mana bentuk lonceng atau bentuk kurva dari jenis ini itu sudah semakin landai daripada leptokurtik dan mesokurtik. Pada kurva probabilitas normal itu bersifat asimptotis, di mana kurva dan garis lurus di bawah kurva itu memiliki batas sehingga garis keduanya tidak bersentuhan. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama distribusi kurva normal dengan mu sama dan sigma dengan berbeda. Yang kedua, bergeser ke arah kanan, distribusi kurva normal dengan mu berbeda dan simpangan baku atau standar deviasi yang sama. Kemudian bergeser ke bawah, di mana distribusi kurva normal dengan mu dan standar deviasi yang berbeda. Bisa dilihat ketiga dari contoh jenis kurva ini berbeda bentuknya. Slide selanjutnya membahas tentang distribusi probabilitas normal baku. Adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Untuk mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam
bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Nilai Z adalah jarak antara suatu nilai acak X dan rata-rata hitung populasi mu dibagi dengan standar deviasi populasi. Selanjutnya, terdapat rumus distribusi probabilitas normal baku, yaitu Z sama dengan X minus mu dibagi dengan simpangan baku. Bisa dilihat di situ keterangannya, mu adalah rata-rata min dari data, sedangkan simpangan baku data berdistribusi normal. Untuk lebih memahami rumus dari penerapan distribusi probabilitas normal baku, di sini kami telah menyajikan sebuah contoh soal, yaitu sebuah toko yang menjual beragam buah mengatakan buah yang mereka jual dengan rata-rata adalah 400 gram, dengan standar deviasi 50 gram. Berapa probabilitas bahwa berat buah yang mereka jual antara 300 sampai 500 gram? Diketahui mu pada soal tersebut adalah 400 gram, standar deviasinya yaitu 50 gram, dan ditanyakan adalah P. Pada soal ini, kita mencari dua skor Z. Z yang pertama yaitu 300 diminuskan 400, kemudian dibagi 50 mendapatkan hasil minus 2. Skor Z yang kedua yaitu 500 minus 400 dibagi 50 mendapatkan hasil 2. P sama dengan Z sama dengan 2 yang dicarikan pada tabel binomial, sehingga mendapatkan nilai 0,4772. P sama dengan 300 kurang dari X kurang dari 500 sama dengan 0,4772 ditambah 0,4772, sehingga mendapatkan hasil 0,9544. Kemudian dipersenkan menjadi 95,44%. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada tabel binomial, cara mencari nilai probabilitas yang sudah ditemukan. Tadi di soal nilai probabilitasnya itu adalah 2, dimana kita cari di tabel binomial dengan dilihat terlebih dahulu. Di situ ada Z, dimana tadi probabilitasnya itu adalah 2, berarti kita melihat dari angka 2,0 di sini, dan di atas itu ada 0,0. Nah, tinggal luruskan antara 2,0 sampai 0,0, ditemukan 0,472. Untuk yang selanjutnya di sini ada pendekatan normal terhadap binomial, di mana distribusi binomial merupakan sebuah distribusi yang diskrit, sedangkan distribusi normal merupakan sebuah distribusi yang kontinu, di mana terdapat data kontinu, yang artinya data yang dilakukan dengan pengukuran yang menggunakan alat ukur. Sehingga probabilitas yang dinyatakan dengan ordinat binomial perlu diganti dengan luas binomial, karena luas selalu dipakai untuk menyatakan probabilitas dalam distribusi kontinu. Untuk yang selanjutnya, terdapat skala X perlu diganti dengan skala Z agar tidak terjadi proses bergerak dan mendatar bila N berangsur-angsur menjadi besar. Lalu pendekatan secara normal terhadap probabilitas binomial dapat dilakukan dengan menghitung luas yang terdapat di bawah kurva normal. Di dalam distribusi probabilitas normal itu, yang membedakan fungsi dari kurvanya itu adalah standar deviasi, yang merupakan titik tengah kurva yang dapat kita lihat dari mu. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin tinggi kurvanya. Nah, biasanya standar deviasi itu seperti tadi yang sudah di soal, terdapat tanda yang seperti angka 6.
Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada rumus distribusi normal terhadap binomial di mana Z sama dengan X min NP dibagi dengan akar N kali P kali Q. Nah, di mana N itu sigma dan nilai P itu mendekati 0,5. Di mana dalam pendekatan ini untuk membuat kurva dibuat diagram batang terlebih dahulu untuk menentukan kurvanya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada penerapan, di mana penerapan itu merupakan contoh soal dari distribusi probabilitas normal terhadap binomial. Soalnya di salah satu daerah Banyuwangi terdampak penyakit demam berdarah. Diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini. Probabilitas sembuh dari penyakit ini adalah 80% dan 20% tidak sembuh dan meninggal. Berapa probabilitas paling sedikit 85 orang sembuh dan tidak meninggal? Di sini diketahui N sama dengan 100, di mana N itu merupakan jumlah sampel ataupun jumlah total percobaan. Nah, untuk P di sini adalah probabilitas sukses dari suatu kejadian. Nah, di mana hasilnya itu adalah 0,8 didapat dari 80%, dan untuk Q itu adalah probabilitas gagal, di mana Q sama dengan 1 min P sama dengan 0,2 didapat dari 1 min 0,8, di mana hasilnya adalah 0,2. Dan untuk selanjutnya X sama dengan 85, di mana X merupakan yang ditanyakan. Nah, ditanya P X lebih dari 85 atau probabilitas X lebih dari 85, di mana mu sama dengan N kali P sama dengan 100 kali 0,8 sama dengan 80, dan sigma sama dengan akar N ataupun standar deviasi ya, itu akar N kali P kali Q sama dengan akar 100 kali 0,8 kali 0,2 didapat 16. Nah, untuk rumusnya di sini kita bisa menggunakan Z sama dengan X min mu dibagi sigma, atau X kali N kali P dibagi akar N kali P kali Q. Nah, untuk yang contoh soal di sini menggunakan rumus yang Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Untuk selanjutnya diketahui X sama dengan 85 min 0,5 sama dengan 84,5. Nah, untuk rumusnya tadi kita menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma, di mana 84,5 min 80 dibagi dengan 16, dan hasilnya 0,28. P Z sama dengan 0,28, sehingga P X sama dengan 85 itu sama dengan 0,1103. Nah, 0,1103 ini dapat kita cari di tabel binomial. Nah, untuk yang selanjutnya P X lebih dari 85 sama dengan 0,5 min 0,1103, didapat hasil 0,3897, dibentuk dalam bentuk presentase, di mana 38,97%. Nah, jadi probabilitas paling sedikit 85 orang sembuh dan tidak meninggal adalah 38,97%. Nah, untuk di kurvanya ini terdapat gambar kurva di mana mu sama dengan 80 itu berada di titik tengah kurva, dan di dalam distribusi probabilitas normal terhadap binomial itu dibuat diagram batang, di mana diagram batang ini merupakan X-nya, di mana X-nya itu adalah 85, dan 38,97 itu merupakan hasil akhir di mana terletak di bagian penerimaan, sehingga probabilitas paling sedikit 85 orang sembuh dan tidak meninggal itu adalah 38,97%, dan untuk daerah yang di Ersin ini merupakan daerah penolakan.
Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai pada tabel binomial ataupun tabel distribusi normal ya. Untuk mencari, kita melihat tabel Z ini terlebih dahulu, di mana tadi di soal didapat 0P sama dengan 0,28, di mana kita mencari dulu 0,2 berada di sebelah kiri yang berjajar ke bawah ini, lalu kita mencari 0,2 tadi itu, dan selanjutnya kita mencari nilai 8, di mana kita melihat dari sisi atas 0,08, lalu kita akan meluruskan antara 0,2 dan 0,08, di mana tadi kan di soal 0,28. Jadi 8-nya itu melihat dari sisi atasnya sehingga ditemukan 0,1103. Seperti itu. Baik, cukup sampai di sini penjelasan tentang materi distribusi probabilitas normal, di mana tadi ada dua distribusi probabilitas normal antara baku dan binomial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.